Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya, yang mana pada hari ini aku mau membuat tutorial, yaitu cara belajar stek atau menanam batang asam Jawa. Nah ini teman-teman, sayangnya ini sudah dipotong kemarin, jadi ini mungkin sudah kalau ditanam di setek bisa hidup atau enggak. Ini daunnya sudah mulai layu akan mengering. Ini kita coba batangnya mau kita setek. Berarti ini sudah 2 hari 1 malam. Dan kita coba cari batang yang bagus, nanti kita buat percobaan setek teman-teman ya. Ini sudah kita siapkan gergaji untuk cari batang yang bagus, nanti kita buat setek. Coba kita cari, sekarang kita cari untuk bahan tersebut. Ini langsung saja kita cari teman-teman ya. Ini kita langsung cari untuk bahan stek. Ini kayaknya ini sudah agak bagus. Ini kita coba gergaji di sini teman-teman ya. Ini untuk percobaan, semoga saja bisa hidup. Kita gergaji di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gergaji di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sudah putus, sudah kita gergaji, sudah putus. Nanti kita potong-potong lagi biar jadi lebih dari 1 atau jadi banyak. Nanti kita coba untuk kita tanam, kita stek, nanti kita beri oleskan bawang merah, kemudian kita tanam ke polybag dengan media tanah. Sekarang kita angkat dan kita gergaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat. Setelah kita ambil batang dari lokasi pengambilan, selanjutnya batang tersebut kita potong-potong sedemikian rupa, dan selanjutnya kita lanjut dengan proses penyetekan batang pohon asam Jawa tersebut. Nah, kita persiapkan dulu terutama peralatannya, kemudian bahan-bahan di sini sudah saya persiapkan bahan-bahannya, dan kita ini gunakan media tanah merah dengan campuran rambut padi, kemudian pupuk kandang ayam dan kandang kambing. Nah, teman-teman, kita langsung saja proses pengerjaannya teman-teman ya. Nah ini kita kupas yang bongkotnya ini kurang lebih di antara 1 cm. Kita kupas, kemudian setelah kita kupas, kita bersih seperti cangkok teman-teman ya. Kemudian kita potongkan bawang merah ini, kemudian kita oleskan. Setelah kita oleskan, beberapa menit kemudian, kurang lebih di antara 10 menit atau 15 menit setelah dioleskan bawang tersebut kering, kemudian bisa langsung kita tanam ke polybag ini, dan kemudian kita siram dan kita songkok. Sekarang pengerjaannya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kurang lebih 1 cm ini kita kupas, ini kita kupas keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita kupas seperti ini kurang lebihnya, nah seperti ini. Setelah kita kupas, selanjutnya kita oleskan bawang merah atau berambang. Nah ini kita oleskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita oleskan bawang merah.
Nah teman-teman, setelah kita oleskan bawang merah atau berambang ini, kita biarkan kurang lebih di antara 10 menit atau 15 menit. Setelah ini kena udara, kemudian sudah agak mengering, sudah mengering, kemudian kita tanam. Kita tunggu dulu 15 menit lagi atau 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bawang merah tersebut diserap oleh batang radium pohon asam jawa tersebut, selanjutnya ini kita siap-siap untuk kita tanam. Sekarang kita angkat, kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat. Nah, kita tanam di sini. Ini sudah saya persiapkan polybagnya beserta media tanahnya. Sekarang kita tanam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanam. Nah, kita tanam di sini. Nah, setelah kita posisinya kita angkat betul, selanjutnya ini kita beri media tanah lagi. Kita tambahkan pasir dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambahkan pasir. Setelah kita tambahkan pasir, selanjutnya kita tambahkan media tanah dari tanah merah, kotoran ayam, rambut padi, dan kotoran kambing. Kita masukkan juga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, setelah kita rasa cukup media tanahnya, dan kita ratakan, kemudian selanjutnya kita siram air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siram air. Ini agak waret, nggak masalah karena mediananya tadi kering. Kita basahi sampai basah betul, sampai waret. Karena setelah ini kita songkok dan nggak perlu kita siram lagi. Nah setelah kita siram air, selanjutnya kita lanjut dengan penyongkokan teman-teman ya. Sekarang kita lanjut, kita songkok dengan plastik ini supaya bisa dilihat dari luar ya, mana tumbuh tunasnya. Sekarang kita songkok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita songkok. Setelah kita songkok, selanjutnya ini kita tali teman-teman ya. Ini sudah kita songkok, kita rapikan seperti ini kurang lebihnya. Nah seperti ini. Kemudian selanjutnya ini kita tali dengan rafia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tali. Setelah kita tali, nah ini perlu kita ingat teman-teman ya, proses penanamannya. Ini kita harus tanam, kita polybag atau tanamannya kita taruh ke tempat yang teduh atau yang tidak langsung kena sinar matahari. Nah ini di bawah pohon ini, pohon mangga. Setelah kita tali dan kita songkok, selanjutnya kita tunggu sampai tumbuh tunasnya yang kurang lebih di antara 3 minggu. Semoga tunas tersebut sudah tumbuh. Sekarang kita tunggu di antara 3 minggu. Setelah setekan tersebut berumur kurang lebih 12 hari, ini sudah tumbuh tunasnya teman-teman ya. Nah ini sudah tumbuh tunasnya. Nah sudah lumayan tumbuh. Nah ini
Tapi sebetulnya kemarin itu umur 7 hari itu sudah tumbuh kecil, sangat kecil sekali. Tapi kalau dilihat dari luar itu tidak begitu kelihatan karena terhalang oleh embun-embun ini. Penguap-penguapan ini jadi tidak begitu kelihatan. Sekarang sudah kelihatan tumbuh teman-teman ya. Nah ini sudah agak besar, kurang lebih berapa senti ini sudah umur 12 hari teman ya. Kurang lebih sudah tumbuh di antara 2,5 cm, 1,5 cm dan ada 2 yang 2 cm teman-teman ya, sudah tumbuh. Ini adalah hasil stekan setelah berumur 12 hari teman-teman ya. Sekarang kita tunggu lagi sampai beberapa hari kemudian tumbuhnya bagaimana, apakah bisa tumbuh dengan baik, apakah bahkan nanti mati, biarlah waktu nanti yang menjawabnya. Sekarang kita tunggu beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian. Bismillahirrahmanirrahim, kita tunggu. Teman-teman, sekarang kita lihat lagi hasil stekan aku yang setelah umur 17 hari. Nah ini sudah tumbuh agak panjang-panjang teman-teman ya, ada sekitar 5 cm 6 cm. Nah tapi ini sayangnya ini nyondol plastik sampai coklat-coklatan, jadi gosong daunnya yang ujungnya ini. Nempel plastik ini nanti kita keluarkan. Nah ini juga ada gosong, nanti kita keluarkan. Coba kita lihat yang lainnya apakah ada timbul tunas di bagian yang lain. Kita lihat. Nah di sini juga tumbuh tunas kecil, ini baru tumbuh tunas kecil teman-teman ya. Ini baru berumur atau sudah berumur 17 hari tumbuh tunas kecil lagi di sini. Nah ini. Nah teman-teman ya. Nah ini kita lepas talinya saja teman-teman ya. Kita lepas talinya, kemudian kita angkat supaya tidak terkena plastik. Nanti dapat mengakibatkan seperti ini, coklat-coklatan, kegosong-gosongan. Nah ini kita lepas tali. Bismillahirrahmanirrahim. Tali kita lepas, kemudian plastik kita angkat sedikit supaya tidak terjadi gosong pada daun asam jawa yang telah kita stek. Sekarang tali kita lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tali kita lepas. Nah, kita lepas tali. Kita lepas, kemudian kita angkat plastiknya. Sementara kita lepas dulu teman-teman ya, nanti kita tutup kembali. Sekalian kita siram, ini sudah umur 17 hari. Sekarang kita lepas dulu plastiknya, kemudian kita siram. Bismillahirrahmanirrahim. Plastik kita lepas dan kita angkat. Nah teman-teman, setelah kita lepas atau songkok kita lepas, nah ini ada dampak kena plastik atau kena songkok tersebut, hitam-hitaman atau kecoklat-coklatan, gosong. Nah di sini juga gosong. Kita lihat lagi apakah ada tumbuh tunas lagi. Ini yang tumbuh tunasnya tadi di sini. Nah ini kecil. Ini kita siram, kemudian kita songkok kembali karena baru berumur 17 hari, takutnya kena tersengat matahari atau kena udara panas nanti bisa mengering. Nah ini karena musim kemarau sangat panas sekali. Sekarang kita siram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siram dulu. Sekarang kita siram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siram. Kita siram. Setelah kita siram, kita songkok kembali, tetapi nggak usah kita tali bawahnya, kita songkok kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita songkok kembali. Setelah kita songkok kembali, kita songkok plastik. Nah songkoknya ini kita amankan supaya ada gesekan dengan tunas. Dan ini kita jauhkan, agak kita naikkan. Dan ini tidak kita tali, hanya kita songkok saja supaya untuk melatih stekan pohon asam jawa atau batang asam jawa. Nanti setelah kenal dengan udara luar, nanti kita lepas full teman-teman ya. Nah ini di sana yang tadi tunas yang kecil jauh di sana tadi, ini tunas yang kosong tadi. Nah teman-teman, setelah kita songkok kembali dengan kantong plastik, kemudian kita tunggu lagi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu, hasilnya nanti seperti apa nanti kita lihat kembali. Sekarang kita tunggu beberapa hari kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu lagi beberapa hari kemudian. Kemudian setelah 21 hari, coba kita lihat kembali apakah stekan tersebut tumbuh dengan baik atau mati. Coba kita lihat. Sekarang kita buka songkok tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Songkok kita buka.
Ini kemarin sudah kita lepas. Coba kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, semoga tumbuh dengan baik. Di sini teman-teman sudah tumbuh semakin panjang. Nah, ini yang dulu kena gesekan plastik karena songkok plastik dan banyak air. Nanti ini kita akal, ini kita patoki, nanti kita songkok kembali, tapi tidak kita tali, nanti kita patoki, kita beri penyokong, patok 3 bisa 4 bisa, supaya kemudian kita songkok kita bukan kita tali, karena ini kita anggap belum mampu untuk langsung menerima udara dari luar, takutnya nanti mengering dan mati, nanti kita songkok kembali. Nah teman-teman, ini sudah tumbuh sekian, mungkin kurang lebih 12 cm, tumbuhnya bagus, oke, dan ciamik teman-teman ya. Nah ini tumbuh dengan bagus. Di sini coba lihat yang lainnya. Nah di sini dulu di sini tumbuh tunas satu, ditumbuh lagi setelah 21 hari. Di sini ada tunas lagi. Nah, di sini juga ada tunas lagi. Nah teman-teman, supaya kita lihat setekan batang asam jawa tersebut yang lainnya, ini juga ada di sini. Ini coba kita buka sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama, ini waktunya sama, harinya sama, hanya terpaut menit atau jam. Tali kita lepas, kemudian ini kita buka, kita akan dengan baik atau enggak. Ini juga umur 21 hari. Sekarang kita buka songkok kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Songkok kita buka, apakah di sini tumbuh dengan baik ataukah mati. Nah, di sini juga tumbuh yang satu ini. Nah di sini tunas baru, di sini ada tunas. Nah ini daun yang lama, yang aslinya layu. Nah ini sudah ada tunas. Ya di sini juga ada tunas. Kemudian kita lihat lagi hasil stekan saya di sini. Ya di sini juga ada. Coba kita lihat, kita buka. Ini tali kita lepas. Ini ada percobaan 3 stek batang asam jawa. Ini kita lepas pula talinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tali kita lepas. Setelah kita lepas, songkok kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Songkok kita buka. Nah di sini juga sudah tumbuh tunasnya teman-teman ya. Ini adalah juga umur 21 hari. Nah ini tunas. Di sini juga ada tunas. Di sini tunas. Nah, tapi ini agak pendek-pendek tunasnya teman-teman ya. Kalau yang ini, yang pertama tadi sudah panjang, kurang lebih 12 cm. Sedangkan di sini juga agak pendek-pendek. Nah teman-teman, faktor-faktor tumbuhnya tunas stek batang asam jawa tersebut itu, walaupun tanamnya itu sama, ini 1, 2, 3, itu tanamnya sama, harinya hanya terpaut jam atau menit. Nah faktor-faktor tumbuhnya ini juga, tumbuh tunasnya itu enggak sama, karena kita dari hasil percobaan tersebut coba kita amati dan kita lihat. Di sini tumbuh, di sini karena ada batang dan bekas ranting di sini, sehingga dia cepat untuk merangsang tumbuh tunas baru. Nah, sedangkan yang di sini, yang nomor 2 ini, nah, rantingnya tidak begitu bagus, jadi agak terlambat. Jadi ini nomor 1 ini tumbuhnya lebih panjang, nomor 2 ini, sedangkan nomor 3 adalah ini. Nah ini sangat baru saja tumbuh tunasnya. Nah ini faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh karena adanya ranting atau batang. Bila mana tidak ada rantingnya atau tidak ada batang yang kecil, itu tumbuhnya lebih lamban. Seperti ini baru muncul. Tapi kalau ada ranting-rantingnya seperti ini, nah ini di sini ada batang, kemudian ada ranting kecil di sini, cepat tumbuh. Kita beri patok dulu, kemudian kita beri songkok kembali. Sekarang kita beri patok supaya kemudian kita songkok, supaya songkok tersebut tidak gesekan dengan tunas tersebut yang mengakibatkan bisa gosong.
Sekarang kita patok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita patok terlebih dahulu. Ini patok sudah kita pasang. Kita beri 4 ini. 1, 2, 3, 4. Nah, maksud aku ini kita beri patok, kemudian kita songkok patok ini ke dalam songkok supaya tunas ini atau ranting yang baru tumbuh ini enggak gesekan sama songkok plastik tersebut. Nah, contohnya yang ini kemarin ini gesekan sampai hitam karena tidak bisa tumbuh, terhalang oleh songkok plastik tersebut. Nah, ini kita beri penyokong patok 4 patok supaya enggak gesekan dengan tunas tersebut. Sedangkan di sini juga kita beri patok 4. Ini tunasnya masih kecil-kecil. Sedangkan di sini kita beri patok 2. Nah, teman-teman, setelah kita beri patok, ini kita patok 1, 2, ini 4, dan ini juga 4, dan ini tunasnya semoga bisa tumbuh bagus dan jami. Sekarang selanjutnya kita siram terlebih dahulu karena sejak tanam selama 21 hari belum pernah kusiram. Sekarang kusiram dulu, setelah kusiram kemudian kita pasang songkok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siram terlebih dahulu, basam semuanya, agak banyak nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siram di sini, kita siram di sini juga kita siram juga. Setelah kita siram, selanjutnya songkok kita pasang kembali. Sekarang songkok kita pasang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Songkok kita pasang kembali. Semuanya, tiga-tiganya kita pasang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah songkok kita pasang ketiga-tiganya, nah maksud kita beri tiang lah ini. Jadi tunasnya itu enggak gesekan sama songkok plastik. Jadi tunasnya supaya tumbuh dengan bebas dan tumbuh dengan bagus, tidak terganggu oleh songkok tersebut. Nah, ini ketiga-tiganya sudah kita pasang di sini. 1 sudah kita pasang, sudah enggak terganggu tunasnya karena kita beri patok-patok atau kita beri tiang-tiang atau penyokong-penyokong. 1 di sini, kemudian 2 yang ini yang di video, yang di sini. Yang ini adalah yang kita video di sini. Nah, di sini. Kemudian di 1, 3 adalah di sini. Jadi tunasnya tidak terhalang sama songkok plastik tersebut. Nah, tetapi songkok ini enggak kita tali supaya bisa beradaptasi dengan udara luar, supaya nanti kalau waktunya kita lepas dia enggak kaget dengan udara luar, supaya enggak mati. Nah, teman-teman, insya Allah ini yang tunasnya sudah tumbuh panjang. Ini insya Allah 1 minggu lagi atau 7 hari lagi, kalau dipandang ini tunasnya sudah dipandang kuat dan akarnya dipandang kuat, nanti songkok bisa kita lepas kena udara sudah luar, tapi tetap terlindung dengan di bawah pohon ini, jadi tidak terkena terik matahari langsung. Sedangkan ini masih lama mungkin karena baru tumbuh kecil-kecil. Nah, di sini agak lumayan tunasnya, teman-teman ya. Dan akhirnya tutorial pada hari ini yaitu tentang cara belajar menyetek batang pohon asam jara untuk bahan bonsai. Kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.